Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui nilai-nilai dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke materi ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah teks bacaan tentang Pak Rudi yang memberikan air seni kelinci kepada Pak Eko, dan itu menanyakannya, kenapa harus diberikan kepada Pak Eko? Pak Rudi menjelaskan, kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus saling menghormati dan tolong-menolong kepada orang lain sesuai nilai yang terkandung pada Pancasila. Lambang negara Pancasila adalah burung Garuda. Kalian masih ingat dong tentunya dengan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat juga kan tentang simbol-simbolnya? Oke. Sila pertama bersimbol apa? Bintang. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Walaupun berbeda agama dengan rekan, tetangga atau teman kita harus saling menghormati dan tidak mengganggu mereka saat beribadah. Itu salah satu contohnya. Contohnya juga kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, dan sebelum melakukan apapun. Untuk yang kedua, yakni penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Simbol sila kedua adalah rantai. Kita harus berbagi, itu salah satu contohnya, dan membantu teman yang sedang kesusahan atau teman yang terkena musibah. Sila 3 disimbolkan dengan pohon beringin. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda, kita harus tetap saling tolong menolong ya, karena kita adalah satu keluarga besar Indonesia, dan kita harus mencintai produk dalam negeri. Gotong royong, kerja bakti, itu adalah salah satu contoh dari sila yang ketiga. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah ditujukan untuk mencapai mufakat, yaitu tujuan bersama. Musyawarah yang sederhana dalam kelas adalah contohnya menentukan ketua kelas atau menentukan ketua kelompok. Dan kita harus bisa menghormati pendapat orang lain. Itu juga salah satu contoh dari sila keempat. Dan sila yang terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain ya. Menghargai orang yang lebih tua
permisi sebelum melakukan apapun, permisi ketika lewat di depan orang lain, orang yang lebih tua tentunya. Itu juga salah satu contoh dari sila kelima. Rajin menabung itu juga salah satu contoh sila kelima. Kemudian tadi sudah belajar tentang contoh sila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh sikap atau perilaku yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai berarti tidak boleh kita lakukan. Berarti kalau kita melanggar, kita tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita. Contoh perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang pertama, sila pertama yang tidak boleh yang tidak sesuai yaitu mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Merusak tempat ibadah seperti mencoret-coret atau yang lainnya. Yang kedua yaitu yang tidak sesuai dengan sila kedua, pilih-pilih teman. Maunya berteman dengan yang cantik-cantik sama yang biasa-biasa saja, tidak mau. Pilih-pilih teman, tidak boleh seperti itu. Berbicara kasar kepada teman tidak boleh, apalagi kepada orang yang lebih tua, pintar. Selanjutnya, yang perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu tidak mau berteman dengan suku lain. Aku nggak mau, kamu bukan suku tidak sama dengan suku saya. Nah, itu tidak boleh. Kita adalah keluarga, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu jua. Yang selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu suka memakai produk luar negeri. Nah, itu tidak sesuai itu ya, kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, yang tidak sesuai dengan sila keempat yaitu tidak menerima pendapat orang lain. Nah, kita harus saling menghormati. Salah satunya jika kita bersama-sama atau dalam posisi musyawarah, kita harus menerima pendapat orang lain walaupun itu berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, yang tidak sesuai, tidak mengikuti pemilihan umum. Saat pemilihan ketua kelas kamu tidak memilih, itu juga tidak mencerminkan sila keempat. Yang kelima, yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu mencontek. Nah, berarti kamu tidak jujur, itu tidak sesuai dengan sila kelima. Selanjutnya, yang tidak sesuai dengan sila kelima yaitu tidak membayar pajak. Oke, terima kasih. Kesimpulan pada pertemuan kita kali ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Nilai yang kedua, pada sila kedua, menolong sesama manusia. Nilai yang ketiga, pada sila ketiga, cinta tanah air Indonesia. Nilai yang terkandung di sila keempat, senang bermusyawarah. Nilai yang terkandung pada sila kelima, bersikap adil dan hemat. Soal evaluasi akan Bapak share di grup kelas 5 dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Pak Eri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.